ya mengamati juga. Ini kayaknya ya Pak ya, ini Pak YM ini kayaknya juga dikhianati nih kayaknya. Ini kayaknya Christuber juga ini ada yang jual ya datanya mungkin ya. Kayak setahu saya yang kayak dulu di Pak MKC itu ya. Betul. Ya. Iya, Kayak Saifuddin, yang penangkapan Saifuddin pertama itu anak buahnya sendiri loh yang berkhianat. Iya, Pastor. Iya. Ini saya curiga, Pastor. Ini ada yang jual ini data-datanya Christuber ini dan Nah, berdasar wawancara oleh penulis buku ini, jadi rupanya ini Dr. Mujar Ibnu Syarif Master Agama ini yang melakukan wawancara juga, ya. Berdasarkan wawancara oleh penulis buku ini, kita mencatat. Nah, ini Pak, bukan saya membaca nih ya, bukan omongan, bukan keluar dari hati saya membaca buku karangannya nih. Berdasar wawancara oleh penulis buku ini, kita mencatat bahwa Kiai Haji Ali Yafi, Dr. Didin Hafifuddin, Dr. A.M. Saifuddin menentang presiden non-muslim. Berdasar penolakan terhadap presiden wanita, ini terjadi dulu dengan Megawati. Saya itu adalah Dr. Mujar Ibnu Syarif Master Agama, ya, bukan saya Santia Merhalo. Saya menyimpulkan bahwa Kiai Haji Mas Subadar dan Kiai Haji Abdullah Fakih juga menentang presiden non-muslim. Nih, ini garis bawah ini. Ya, dia yang mengatakan ini ya, tapi saya hanya membaca. Besar kemungkinan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan tokoh MUI juga menentang. Ya. Wawancara oleh penulis buku ini mencatat bahwa pendukung presiden non-muslim adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Dr. Ahmad Syafi Ma'arif, Kiai Haji Hashim Mujadi, Profesor Dr. Haji Umardi Asra MA. Jadi berlatar belakang begini dengan istilah mayoritas itu tadi, karena kita adalah menganut sistem one man one vote. Jadi suara mayoritas ini dipertahankan dengan cara apapun, termasuk ini menteror atau menangkap para apologet ini. Pak Supriyadi ini. Pak Supriyadi nih, saya buka nih mikrofonnya, ya. Bang ya. Tuh. Oke, Pak Supriyadi, silakan lanjut. Shalom, selamat malam. Bang Ardo Purba, shalom Pak Ketua Santiamar, shalom Bang Raja Uti, shalom Kak Liso ya, sama shalom semuanya Pak. Ada Bung Beta, ada Pak Teddy. Semuanya ya, Bapak Ibu, selamat malam, selamat pagi, siang, malam, Pak Andi juga. Kalau saya sih, nggak heran ya, dari dulu itu saya juga sudah ngomong ya, saya juga ada kontak dengan dengan ada seorang Christuber yang saya sampai sekarang intensif ya, masih berhubungan ya, melalui WA sama beliau. Saya sudah memang curiga ya, ini pasti Christuber ini masih diincar, ditarget ini. Contohnya saja yang dengan kita tahu sendiri ya, yang hari ini yang paling gempar Pak YM. Nah, kalau yang paling pertama kali kan Pak MKC itu. Kalau saya sih sependapat dengan Pak Raja Uti dan Bang Ardo dan semuanya ya, dan Pak Pastor Paul juga. Pasti ada titipan ya dari orang-orang siapalah, elit-elit lah saya bilang, bohir-bohir lah. Karena dari penangkapan Pak MKC aja yang datang kan dari Mabes Jakarta gitu loh, polisinya. Sudah gitu bayangkan Pak MKC sampai dijemput gitu loh, sampai dijemput pakai pesawat juga kan gitu kan dari Jakarta gitu. Nah, demikian juga dengan Pak YM gitu loh. Wah, sampai 43 polisi, bayangkan gitu loh. Sampai saya baca ya sekilas itu, saya dengar juga sampai digeledah juga kan rumahnya dan segala macam, kayak jadi seakan-akan kayak Pak YM ini menyimpan sesuatu gitu loh, berbahaya sekali buat Indonesia gitu. Ini kan lucu gitu loh. Pendeta punya channel berapologet tiba-tiba ditangkap ya. Kalau terlepas dari ada yang kesaksian menyebarkan berita bohong, ya seharusnya kan orang yang bersaksi itu yang harusnya dicari gitu loh. Kok malah Pak YM-nya yang ditangkap? Ya inilah Indonesia gitu ya Pak. Kalau Pak Santiamar kan saya setuju dengan Pak Santiamar juga ya, Pak Santiamar ya, udah rusak gitu loh kita ini. Di berbagai sektor sisi udah rusak gitu.
Bagaimana, bayangkan aja gitu loh, kita katanya negara yang punya kebebasan berpendapat. Orang nggak menghina, nggak menista aja bisa ditangkap, dikriminalisasi. Ya contohnya juga Pak Paul juga kan sempat dikejar-kejar juga kan sampai minta suaka ke luar negeri, Pak SI juga kan. Nah ini nanti akan kita lihat gitu loh, ini arahnya kemana gitu loh. Dan saya juga menduga ya tidak hanya sampai dari Pak YM saja gitu loh. Setelah ini pasti ada lagi gitu loh. Mereka pasti tetap mengincar gitu loh. Orang-orang yang katakanlah Kristober yang vokal juga, yang banyak penontonnya, yang selalu istilahnya berani juga untuk berbicara gitu. Ya oleh karena itu juga secara personal juga ya, saya dengan seizinnya Pak Ketua juga ya, Pak Ketua Galarua ya, Pak Santi Amer, saya juga mengajak untuk Kristober yang berjiwa Pancasilais, nasionalisme, untuk merapat ke Galarua. Ya, dengan tujuan apa? Supaya istilahnya kita bersatu gitu loh, kita satukan kekuatan, kita suarakan kebenaran gitu loh, supaya Indonesia ini dimenangkan. Ingat, kita tidak boleh ya menyerah ya, saya yakin juga. Dan hari ini juga saya melihat perkembangan bahwa luar biasa Pak Santi Amer dan rombongannya ya, Bu Lisoy dengan Bu Linda juga, dan beberapa pengacara mungkinnya dari Galarua menghadap ke Kepala Staf Presiden ya, itu luar biasa itu, dan menyampaikan masalah-masalah kebangsaan yang terkait dengan toleransi dan sebagainya macam gitu loh. Jadi ya inilah istilahnya kayak kita berjuang gitu, berjuang dan tidak dengan cara yang membunuh, tidak dengan cara yang radikal, tidak dengan cara barbar. Kita berjuang dengan nilai-nilai konstitusi gitu loh, menegakkan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi ayolah gitu loh, untuk semua Kristober yang memang kalian cinta dengan Indonesia, nggak apa-apa, joinlah dengan Galarua, dan bisa dipastikan kok Galarua juga akan merahasiakan identitas kalian gitu loh. Oh ya, terus saya juga ini ya mengamati juga. Ini kayaknya ya Pak ya, ini Pak YM ini kayaknya juga dikhianati nih kayaknya. Ini kayaknya Kristober juga ini ada yang jual ya datanya mungkin ya. Kayak setahu saya yang kayak dulu di Pak MKC itu ya. Betul. Ya. Ya, Kayak Saifuddin, yang penangkapan Saifuddin pertama itu ya. Anak buahnya sendiri loh yang berkhianat. Iya, Pastor. Iya. Ini saya curiga, Pastor. Ini ada yang jual ini data-datanya Kristober ini, dan oke, saya buka aja lah, Bro. Susu Kuda itu juga ketakutan kan sampai sekarang kan tiarap itunya beliau itu. Tapi masih kontak sama saya, Pastor gitu loh. Saya sempat tawari, ayo ke Galarua aja Bro gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Pasti identitasmu juga akan dirahasiakan gitu loh. Nah, dan dia juga sempat ya, saya sempat ngobrol ya Pastor Paul, Bro Susu Kuda juga ngomong, ini kayaknya ini pasti ada orang yang laporin gitu, dan orangnya itu orang dalam, ada Yudas gitu loh di antara kita itu. Saya juga mengatakan ya, coba kamu koreksi aja mungkin dengan perkumpulanmu yang sebelumnya itu. Ya saya nggak nuduh ya, tapi kan kita juga harus hati-hati gitu loh. Saya kira itu sih Pastor Paul. Ya kalau mau ya gabunglah ke Galarua, merapatlah yang punya jiwa nasionalis, yang ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Nggak ada salahnya kok join Galarua. Oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, Pak Supriyadi ya. Gini teman-teman ya, kita mau lihat dulu, ini kan tahun politik. Tahun politik model-model begini kan memuncak. Tetapi saya mau baca dulu satu ulasan dalam satu buku ya, sedikit aja, yang dikarang oleh Dr. Mujar Ibnu Syarif, Master Agama. Ya. Judulnya Presiden Non-Muslim di Negara Muslim. Saya pikir nanti ini ada kaitannya, ya ada kaitannya karena selalu digunakan stigma mayoritas minoritas. Memang istilah mayoritas ini selalu dipertahankan dengan berbagai cara untuk mempertahankan posisi kekuasaan mereka. Ya, ini aspek politiknya supaya kita paham itu, dan para YouTuber supaya paham. Ya, cerdik dan cerdas bermain di dalam memberitakan berita baik itu. Anda para YouTubers jangan mundur. Anda tugasnya dalam memberitakan berita baik, bukan mengkristenkan. Itu istilah orang itu. Kapan Anda mengkristenkan? Berita baik aja. Nah, baik, saya baca ini ya. Jadi buku karangan dari Dr. Mujar Ibnu Syarif, Master Agama, Presiden Non-Muslim di Negara Muslim ini. Ya, saya baca nih.
tokoh dan ulama Islam menyikapi semua masalah kehidupan dengan dasar pertimbangan ketentuan agama yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu juga mengikuti pandangan ulama-ulama terdahulu. Nah, ingat ini. Selain itu juga mengikuti pandangan ulama-ulama terdahulu yang terhimpun dalam banyak kitab. Ya. Dalam menyikapi masalah boleh tidaknya seorang non-muslim menjadi presiden di negara yang mayoritas, nah, ingat ini kata-kata mayoritas. Di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tentu dasar pertimbangannya adalah juga Al-Quran dan hadis. Sudah paham ya? Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang non-muslim menjadi presiden di negara mayoritas muslim. Ada yang mendukung atau menerima, dan ada yang menolak. Yang menolak ini jumlahnya lebih banyak. Yang menolak antara lain adalah Al-Jassas, Ibnu Arabi, Ibnu Katsir, Al-Jamakasyari, Sayyid Qutb, Al-Mawardi, Al-Juwaini, Al-Maududi, Hasan Al-Banna. Nah, itu yang menolak. Itu apa nih, tokoh-tokoh yang apa ini, tokoh-tokoh yang terdahulu. Yang menerima adalah beberapa intelektual muslim liberal yang tidak berlatar belakang ilmu syariah dan menawarkan ijtihad politik baru. Mereka antara lain adalah Mahmud Muhammad Taha, seorang insinyur asal Sudan. Kemudian kedua adalah Abdullah Ahmed Al-Naim, seorang ahli hukum asal Sudan yang merupakan murid dan juru bicara yang fasih bagi gagasan Mahmud Muhammad Taha. 3. Tariq Al-Bishri, seorang sejarawan asal Mesir. 4. Aksfar Ali Engineer, insinyur asal India. Dan 5. Muhammad Saidi Al-Asmawi, sarjana hukum asal Mesir dan pegiat HAM. Ini yang setuju. Nah, berdasar wawancara oleh penulis buku ini, jadi rupanya ini Dr. Mujar Ibnu Syarif, Master Agama ini, yang melakukan wawancara juga, ya. Berdasarkan wawancara oleh penulis buku ini, kita mencatat. Nah, ini Pak, bukan saya membaca nih ya, bukan omongan, bukan keluar dari hati saya membaca buku karangannya nih. Berdasar wawancara oleh penulis buku ini, kita mencatat bahwa Kiai Haji Ali Yafi, Dr. Didin Hafifuddin, Dr. A.M. Saifuddin menentang presiden non-muslim. Berdasar penolakan terhadap presiden wanita, ini terjadi dulu dengan Megawati. Saya itu adalah Dr. Mujar Ibnu Syarif, Master Agama, ya, bukan saya Santi Amir Halo. Saya menyimpulkan bahwa Kiai Haji Mas Subadar dan Kiai Haji Abdullah Faqih juga menentang presiden non-muslim. Nih, ini garis bawah ini. Ya, dia yang mengatakan ini ya, tapi saya hanya membaca. Besar kemungkinan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan tokoh MUI juga menentang. Ya. Wawancara oleh penulis buku ini mencatat bahwa pendukung presiden non-muslim adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kiai Haji Hashim Mujadi, Profesor Dr. Haji Umardi Asra MA. Jadi berlatar belakang begini dengan istilah mayoritas itu tadi, karena kita adalah menganut sistem one man one vote. Jadi suara mayoritas ini dipertahankan dengan cara apapun, termasuk ini menteror atau menangkap para apologet ini. Ya, bagi saya, para apologet sarankan, ya seperti yang dibilang Supriyadi mari dengan Galarua, dan tetap Anda cerdas, cermat untuk berapologet. Tetap beritakan berita baik, bukan mengkristenkan. Jadi ini teman-teman untuk latar belakang kepada kita memahami aspek politiknya ya, supaya tidak tergagap-gagap, juga tidak menduga-duga. Dan ini selalu terjadi menjelang atau di dalam tahun politik. Kami tadi dari pertemuan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, ada informasi bahwa sejak tanggal 1 Juli nanti tidak boleh ada kegiatan pertemuan akbar oleh siapapun di Indonesia karena menjelang pemilu. Jadi teman-teman YouTuber juga harus paham ini. Ya. Teman-teman YouTuber juga harus belajar hukum lah. Ya, belajar hukum supaya bisa nanti menyiasati, jangan buta hukum. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-temannya untuk bekal kita di dalam menganalisa apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kita tidak perlu gagap. Ya, ada bohir, ada seseorang atau kelompok orang yang ingin mempertahankan itu mayoritas itu. Takut mereka jumlahnya berkurang.
takut mereka jumlahnya berkurang, maka di KTP itu yang namanya agama itu tidak dihapus. Takut orang itu berkurang jumlahnya, maka di data-data pendidikan, anak-anak yang dididik yang sudah menerima kabar baik itu tidak akan dirubah, bahkan dipersekusi, bahkan dipersulit. Kenapa saya gunakan istilah, kalau kita dulu mengenal KDRT, sekarang bukan KDRT lagi Pak. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang sudah KDRK, kekerasan dalam ruang sekolah, ruang kelas. Ada itu? Ada. Dan itu adalah di sekolah negeri. Jadi pemerintah harus waspada ini. Dan bila perlu diakses semua itu guru-guru di seluruh Indonesia, terutama guru-guru yang di daerah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Barat, bagian barat daripada Sumatera Utara, itu mesti diakses semua guru-guru sekolah negeri, termasuk perguruan tinggi. Ya, kalau memang dia sudah berideologi yang tidak benar atau budayanya itu sudah nggak budaya asli Indonesia, udah ini dicatat aja, dibina lagi. Kalau bisa dibina syukur, kalau nggak bisa ya dikeluarkan atau bagaimana, karena dia akan merusak generasi penerus bangsa, pasti merusak. Dan apakah Indonesia akan memiliki generasi-generasi nanti yang pikirannya sudah nggak cerdas? Ini yang berbahaya. Ya kita cermati. Itu aja dari saya tambahan. Silakan Tumbar Winarsi. Tumbar Winarsi. Halo Tumbar Winarsi. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,